Nah, di sini kita akan membahas mengenai modul 6 mengenai siklus perolehan dan pembayaran investasi. Nah, mungkin ada beberapa informasi yang belum bisa kita dapatkan dari buku 1 ataupun juga buku 2. Ya, ini menurut saya, tetapi bisa dicek kembali kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Nah, kalau di sini yang saya baca pada intinya di sini menceritakan mengenai investasi yang dilakukan oleh PT Sugus, ya, perusahaan yang kita audit, di mana PT Sugus ini dia melakukan transaksi atau membeli saham di dua perusahaan. Jadi dia membeli saham PT Puh dan juga PT Piglet. Kalau PT Puh dia membeli 100 lembar dan kalau PT Piglet dia membeli 300 lembar saham dengan nilai nominalnya 1 juta per lembarnya. Berarti 100 lembar kali 1 juta, karena satu lembarnya 1 juta, berarti kalau 100 lembar berarti dapatlah 100 juta. Sedangkan PT Piglet sama, dia memiliki saham PT Piglet 300 lembar, nominalnya 1 juta sehingga didapatkanlah 300 juta. Nah, di sini ada uang muka pembelian gedung. Nah, ini tergantung dengan kebijakan kita sendiri sebenarnya apakah mau nanti kita koreksi atau enggak. Jadi ini kalau ditotalkan dapatlah 422.500.000. Nah, di sini kita cek karena kita mengaudit, ya, kita cross check laporan keuangannya apakah memang sudah tercantum 422.500 atau belum. Nah, dilihat dari sini, ya, di halaman 15. Halaman 15 investasi tertera 422.500.000. Berarti sudah sesuai, ya. Jadi rincian 422.500 ini ada di sini. Nah, selanjutnya di sini menceritakan penyertaan saham, ya. Ini bisa dikoreksi kalau salah. Kalau saya nangkapnya ini bukan PT Puh, ya. Ini PT Piglet. Karena di sini menceritakan PT Piglet, jadi bukan PT Sugus. PT Piglet ini memiliki modal dasar 2.000 lembar. Arti modal dasar 2.000 lembar ini, PT Piglet ini memiliki saham 2.000 lembar. Tetapi yang diperjualbelikan di bursa efek, anggap saja, ya, konsepnya jadi hanya 1.000 lembar. Jadi abaikan saja 2.000 lembar, intinya PT Piglet ini punya 2.000 lembar tapi yang diperjualbelikan hanya 1.000 lembar. Dan dimiliki oleh beberapa perusahaan, salah satunya ya PT Sugus, di mana PT Sugus ini memiliki 300 lembar saham. Makanya di sini tertera komponen kepemilikan dari 1.000 lembar ini, salah satunya adalah PT Sugus yang memiliki 300 lembar saham. Sehingga kepemilikannya 30%. Ya, 30% itu artinya dari 1.000 lembar PT Sugus punya 300 lembar. Berarti 30% dari total sahamnya. Jadi jumlah modalnya ya 300 juta. Nah, ini kalau menurut saya, ya, jadi ini bisa diralat jadi Piglet. Tetapi kalau ini memang benar-benar PT Puh, berarti ada perbedaan nilai. Nah, itu tentunya akan kita lakukan pemeriksaan atau kita lakukan koreksi. Jadi di sini untuk melakukan untuk mengecek kebenarannya apakah benar PT Sugus memiliki saham senilai 100 juta dan juga 300 juta, maka PT Sugus melakukan konfirmasi. Ya, jadi dia mengirimkan surat konfirmasi, di mana ini adalah contoh surat konfirmasi, dan setelah dikirim barulah kita lihat di modul 6 yang ada di buku 2. Hasil konfirmasinya ini ada di halaman 107 dan halaman 108. Nah, karena PT Sugus memiliki dua saham, ya, saham PT Puh dan juga PT Piglet, makanya konfirmasinya pun ada dua. Yang pertama kita lihat di halaman 107, di mana di sini dikirimkan untuk kita lihat ini untuk PT Puh, ya. Dikirimkan untuk PT Puh. PT Puh kita konfirmasikan 100 juta. Nah, setelah kita cek, ternyata pihak PT Puh juga menyetujui benar bahwa PT Sugus itu memiliki investasi sebesar 100 juta. Lalu konfirmasi kepada PT Piglet. Setelah dilakukan konfirmasi, ternyata tidak sesuai. Yang benar kata PT Piglet,
PT Sugus itu bukan 300 juta, tetapi nilainya 325.200.000. Nah, berarti kan ada perbedaan. Nah, ini sebenarnya harus kita lakukan koreksi, ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, itulah yang sebenarnya harus kita cari tahu. Nah, di sini data lain lagi menyatakan bahwa PT PU dan PT Piglet ini sudah diaudit, ya. Jadi kedua perusahaan ini sudah diaudit. Ternyata di perusahaan ini ada yang belum dicatat, ya, penyertaannya belum tercatat. Di sini ada PT PU dan ada PT Piglet. Nah, di sini kalau saya katakan datanya yang saya lihat agak kurang lengkap, ya. Makanya di sini kita bisa lihat kalau di PT Piglet kita tahu penyertaannya 30% karena kita sudah tahu jumlah modalnya. Tetapi kalau PT PU saya belum dapatkan datanya, ya, saya cari belum ketemu, ya. Mungkin kalau ada yang bisa ketemu nanti bisa kita koreksi, kita lakukan jurnal koreksi. Nah, yang jadi masalah adalah data ini. Data ini sebenarnya ini untuk seluruhnya, misalkan 16 juta ini hanya untuk PT Sugus saja atau untuk seluruh modalnya, ya, untuk seluruh 4 perusahaan ini. Kalau ini 16 juta ini untuk seluruhnya, berarti PT Sugus itu cuma dapat 30% dari 16 juta. Nah, inilah yang data yang agak kurang jelas, ya. Nah, ini bisa dipertimbangkan sendiri, bisa karena datanya kurang jelas bisa kita asumsikan saja sendiri. Nah, jadi ini bisa kita asumsikan apakah ini milik kita semuanya atau ini hanya kita hanya memiliki 30%-nya saja. PT Sugus punya 30%-nya saja. Nah, kalau di sini kita gunakan 30%-nya saja, berarti PT PUH ini yang jadi pertanyaan. Ya, 20 juta kali berapa persen? Karena kita belum tahu nih kepemilikan PT PUH ini berapa persen. Nah, makanya ini untuk jurnal koreksinya kalau sekarang ini ya kita bisa abaikan dulu, ya. Tetapi jika kita sudah dapat, ini anggap saja kita menggunakan metode ekuitas di mana dividen ini akan menambah investasi. Nah, makanya jurnalnya pun bisa saja investasinya akan bertambah dengan adanya dividen yang belum dicatat tadi. Investasi pada pendapatan dividen. Ya. Nah, ini jurnalnya, investasinya misalkan investasi PT PUH. Nah, kalau untuk PT Piglet ya sama, investasi PT Piglet pada pendapatan dividen. Nah, tinggal kita ambil angka yang mana. Kalau ini seluruhnya untuk PT Sugus, berarti untuk PT PU berarti ini 20 juta, ini 20 juta. Kalau untuk Piglet 16. Tetapi kalau ini untuk seluruh perusahaan pemiliknya, sebagai contoh tadi PT Piglet ini 16 juta, untuk keempat perusahaan ya PT Sugus ya dapatnya cuma 30%-nya saja, 30% kali 16 juta. Nah, karena datanya kurang lengkap, jadi kita kesulitan untuk mencari tahu kenapa ini bisa jadi 325.200.000, ya. Nah, jadi untuk sementara ini ya kita bisa abaikan karena datanya memang kurang lengkap, ya, kurang jelas. Nah, tetapi kalau kita mengaudit pada kenyataannya tentunya kita bisa mempertanyakan hal tersebut, ya. Ini data untuk keseluruhan atau tidak, ataupun juga ini memang benar PT PUH atau PT Piglet, ya. Jadi nanti kalau pada saat melakukan audit ya tentunya banyak data yang bisa kita cari lebih dalam. Karena ini ilustrasi ya tentunya kadang mungkin saja bisa informasinya sangat terbatas sehingga kita kesulitan untuk melakukan pemeriksaan ini. Nah, itu saja untuk penjelasannya. Lalu untuk uang muka pembelian gedung. Nah, uang muka pembelian gedung ini ya persepsikan kita sebagai auditor, apakah kita akan melakukan koreksi atau tidak? Karena ini kan akun investasi. Kalau akun investasi harusnya ya urusan investasi saja. Ini kan untuk pembelian gedung, ya anggap saja ini aset tetap atau aset lain-lain. Berarti ini harus kita klasifikasikan kembali. Jadi investasinya harus kita hilangkan, ya. Jadi untuk jurnalnya ya misalkan ini kita reklasifikasikan, dalam artian ini anggap saja ini salah tempat, ya, karena ini pembelian gedung bukan investasi. Tentunya jurnalnya investasinya akan menghilang sebesar 22.500, investasi 22.500,
Nah, debitnya ini kita klasifikasikan sebagai apa? Apakah ini masuk aset tetap atau aset lain-lain? Kalau aset tetap saya rasa agak kurang sesuai ya, karena ini uang muka, gedungnya belum kita miliki ya. Makanya kita masukkan saja sebagai aset lain-lain. Karena ini belum selesai gedungnya, belum kita miliki secara 100%. Jadi aset lain-lain 22.500 pada investasi 22.500. Nah, itu sedikit penjelasan karena memang datanya cukup terbatas. Nah, bagaimana cara mengisinya kalau di modul 2? Ya, sebenarnya karena yang diisi cuma 2 ini, ya, catatan pemeriksaan itu isinya jurnal ya, tentang hasil kita melakukan pemeriksaan ini, tentunya menceritakan tentang PT PUH yang sudah setuju, tetapi PT Piglet nggak setuju nilainya. Harusnya 325, harusnya tadi 325 200.000, tetapi kita kesulitan menemukan ini karena ya datanya masih membingungkan antara ini kesalahan tadi, ini kepemilikannya dan juga dividennya ya. Nah, jadi ya kalau sekarang cukup kita mengetahui saja dulu alur cerita mengenai investasi ini ya. Nah, ini untuk jurnalnya. Nah, kalau sudah dilakukan penjurnalan, dan ini adalah koreksiannya. Nah, makanya pada intinya tentunya kalau ada koreksian seperti ini, investasi seperti ini, ya di sini kita hapuskan investasinya kan berkurang 22.500, letakkan di kredit 22.500.000. Berarti di sini nggak ada lagi. Ya, berarti di situ 0. Nah, untuk di sini ya kita lihat. Nah, makanya ini tergantung dengan jurnal koreksi PT PUH dan PT Piglet. Nah, anggap saja kita abaikan yang 3 yang tadi ya, hasil konfirmasinya. Misalkan kita abaikan saja hasil konfirmasinya. Sekarang kita anggap saja ini adalah milik PT Sugu semua. Berarti tinggal kita tambahkan jurnal yang ini, investasi PT PUH akan bertambah dan investasi PT Piglet juga akan bertambah. Nah, tergantung dari kita apakah kita mengasumsikannya ini PT PUH nambah 20 juta, PT Piglet nambah 16 juta, atau PT Piglet 30%, sedangkan PT PUH ya kita nggak tahu berapa persennya. Jadi tergantung asumsi kita saja dulu ya. Itu saja untuk sedikit penjelasannya karena memang di modul ini agak datanya cukup terbatas. Itu saja, sekian dan terima kasih. Ya, sedikit penjelasan ya. Tadi kita untuk perhitungan dividen tadi kita menggunakan metode ekuitas, tetapi sebenarnya masih ada metode lain yaitu metode cost. Nah, di sini kalau saya sendiri belum saya dapatkan untuk pencatatannya menggunakan metode apa. Jadi mungkin bisa dicari tahu dulu metode apa yang digunakan, nanti jurnalnya ya tentunya disesuaikan apakah pakai metode cost, apakah pakai metode ekuitas. Ya, untuk pencatatan investasinya ya dari dividen ini apakah pakai metode cost, apakah metode ekuitas dalam pencatatannya. Jadi nanti kalau sudah tahu ya barulah kita bisa melakukan penjurnalan. Itu saja tambahannya.